Modernisasi dan westernisasi. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial atau menuju modernisasi, keinginan untuk memiliki dan mempergunakan apa yang dimiliki. Terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Ide globalisasi itu sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia, tidak mampu menyiapkan diri atau mengalami culture shock, yaitu keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Terus mengalami culture lag, yaitu ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Nah, di sini ada gambarnya, contohnya seperti itu. Nah, pengertian modernisasi. Asal kata modo artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, atau perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Nah, kalau menurut Koen Tejaraningrat, yaitu menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Dan menurut Ogburn dan Nimkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Selanjutnya, bentuk perubahan dalam modernisasi atau yang disebut dengan direct change, yaitu ada aspek sosial demografi dan aspek struktur organisasi sosial. Nah, kalau aspek sosial demografi itu proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Sedangkan aspek struktur organisasi sosial yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya ada ciri, syarat, dan mental manusia modern. Nah, manusia modern, ciri manusia modern itu sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Sedangkan sikap mental yaitu kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Setelah itu ada syarat modernisasi, yaitu cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, desentralisasi wewenang. Nah, next. Nah, selanjutnya gejala modernisasi. Di bidang sosial tuh gejalanya contohnya munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme, adanya gejala urbanisasi. Sedangkan di bidang ekonomi tuh ada munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, masyarakat memiliki mata pencarian di bidang industri dan jasa. Selanjutnya di bidang politik. Yang pertama, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana informasi. Dan yang ketiga, berlakunya hukum secara sistematis. Nah, konsumerisme adalah dampak negatif dari modernisasi. Ada contohnya nih, penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Nih, di sini bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya dampak modernisasi. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu memperkuat integrasi dalam masyarakat, kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas,
kenakalan remaja, pencemaran lingkungan alam. Nah, di sini ada gambar alat transportasi yang dulu dan sekarang. Ini perbedaannya ya. Ini tuh salah satu contoh modernisasi di bidang transportasi. Bisa dilihat. Selanjutnya westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Nah, contoh bidangnya itu seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-ciri westernisasi ada lifestyle atau gaya hidup. Ini dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah, hedonisme. Yang kedua itu mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang seperti narkoba. Nah, terus semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Setelah itu ada perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Selanjutnya, perbedaan modernisasi dan westernisasi. Kalau modernisasi itu mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Terus tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi itu mutlak perlambatan. Munculnya westernisasi juga karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Jadi gitu. Nah, terus apa sih persamaan modernisasi dan westernisasi? Modernisasi, westernisasi itu sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Terus juga sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Terus juga merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.